리스펙. 그냥 맞아 먹지. 넘어진 거예요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Dalam alur cerita film kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Korea yang diperankan oleh aktor cantik Han Ji Min. Kita akan mengikuti kisah seorang wanita yang memiliki masa lalu yang buruk. Namun dari masa lalu itu dia melindungi seseorang agar tidak mengalami hal yang serupa dengannya tanpa perlu berlama-lama lagi. Mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Jang Suk. Dia adalah seorang detektif polisi. Dia mendapatkan laporan bahwa ada jasad seorang wanita tua yang sudah lama tidak bernyawa. Kemudian, Jang Suk pergi menemui seorang perempuan. Dialah yang akan kita panggil dengan Miss Baek. Ternyata wanita tua yang baru saja ditemukan meninggal adalah Ibu Baek. Dari wajah Baek, kita tahu bahwa dia sebenarnya tidak begitu peduli dengan ibunya. Bahkan dia berkata kalau dia hanya ingin lihat bagaimana penampilan ibunya ketika mati. Lalu Jang Suk pergi ke rumah kakaknya yang punya usaha warung makan. Kakaknya di sana mengatakan apakah Jang Suk masih menyukai Baek. Dia mengatakan kalau perempuan itu tidak begitu baik. Dengan nada yang kesal, Jang Suk berkata kalau dia tidak akan menikah dengan Baek karena Baek tidak menyukai dirinya. Lalu kita akan kembali sedikit ke masa lalu, di mana Jang Suk pertama kali bertemu dengan Baek. Baek melukai seorang pria dengan pecahan kaca. Dia melakukan itu sebagai bentuk perlindungan diri karena pria tersebut akan melecehkannya. Namun, kasusnya berakhir dengan Baek yang menjadi tersangkanya. Karena pria yang menyerang Baek adalah keluarga kaya raya yang bisa menyuap hakim pengadilan. Setelah Baek bebas, Jang Suk tinggal bersamanya. Dia sudah berapa kali melamar Baek agar mau jadi istri Jang Suk. Namun, Baek selalu menolaknya. Baek hanya berkata kalau dia tidak akan bisa menjadi istri ataupun ibu yang baik. Dia kini sedang berkemas untuk pergi dan tinggal di Pulau Jeju. Melihat itu, Jang Suk sangat marah. Mereka berdebat cukup panjang sampai akhirnya mereka membahas tentang ibu Baek. Alasan Baek tidak sedih saat ibunya meninggal, karena sewaktu Baek masih kecil, dia sering disiksa dan dipukul oleh ibunya, sampai ibunya pergi meninggalkannya. Malam harinya, Baek melewati sebuah gang. Di sana, dia melihat seorang anak yang duduk dengan wajah dan pakaian yang lesu. Baek menghampiri anak itu dan mengajaknya untuk makan. Anak itu bernama Ji-un. Dia sangat kelaparan dan berterima kasih pada Baek yang sudah memberikannya makan. Kemudian, seorang wanita bernama Mi-gyung datang menjemput Ji-un. Ji-un langsung memegang tangan Baek dengan gemetar. Di malam hari, ketika Baek ingin tidur, dia terus kepikiran dengan Ji-un. Wajahnya memang terlihat ketakutan saat Mi-gyung datang. Hari selanjutnya, Mi-gyung terlihat kesal di dalam mobil. Dia mendapatkan kabar kalau pemerintah memotong uang tunjangan anak. Lalu dia datang ke tempat kerja Baek yang bekerja sebagai tukang pijat. Dia menjelaskan pada Baek kalau Ji-un adalah anak pacarnya. Dia merawatnya saat ini adalah sebagai bentuk melindunginya. Kemudian dia pulang ke rumah. Di sana ada ayah Ji-un bernama Il-gon. Dia adalah pecandu alkohol yang menghabiskan waktunya dengan bermain game. Sedangkan Ji-un dia dikurung di kamar mandi. Dan jika ada kesempatan, Mi-gyung atau Il-gon akan selalu memukulnya. Suatu hari, Baek kembali bertemu dengan Ji-un.
Baek merasa kalau Ji-un punya nasib yang sama seperti dirinya di waktu kecil. Baek marah saat melihat tangan Ji-un yang terluka. Dia langsung mengajak Ji-un pergi ke toko pakaian membelikannya mantel karena cuaca yang sangat dingin. Lalu mereka pergi makan. Baek memesan banyak makanan agar Ji-un dapat makan sampai kenyang. Di sana Ji-un berkata, mereka akan memberikannya uang setelah dia dipukul. Baek cukup emosi mendengar itu dan menyuruh Ji-un untuk melapor polisi. Namun Ji-un ternyata sudah melakukan cara itu. Tetapi polisi itu malah membawanya kembali ke rumah tanpa menyelesaikan masalah Ji-un yang sebenarnya. Kemudian Baek mengajak Ji-un ke taman hiburan. Agar Ji-un bisa bersenang-senang. Perhatian yang diberikan oleh Baek benar-benar membuat Ji-un merasa senang. 미스벨 엄마는? 근데 니년만 Setelah seharian penuh bersama Baek, Ji-un pulang. Baru saja di depan pintu dia langsung disambut dengan tendangan dari Ilgon. Bapak yang kurang ajar. Baek langsung menghentikan tindakan kekerasan yang ada di depan matanya. Di dalam rumah ada Mi-gyung yang sedang makan bersama anjing. 네가 그렇게 얘기했어? Baek langsung melaporkan tindakan tersebut ke kantor polisi. Dengan banyaknya memar dan luka yang ada di badan Ji-un, polisi itu bertanya kenapa dia bisa terluka. Di mana dia bertanya tepat di depan Mi-gyung dan Ilgon. Lantas posisi Ji-un menjadi terancam yang akhirnya berkata, dia hanya terjatuh. Padahal sudah jelas memar yang ada itu bukanlah sebab terjatuh. Sontak proteslah Baek. Karena dia sudah menyaksikan sendiri kalau Ji-un itu dipukul sama mereka. Tapi polisi tidak guna ini hanya menindak kasus ini dengan mengembalikan Ji-un ke rumah. Dan akan mengirim seseorang dari pusat perlindungan anak ke rumah Ji-un. Tanpa memberikan tindak perlindungan pada Ji-un itu sendiri. Terlebih lagi mereka tidak percaya dengan laporan Baek karena dia punya catatan kriminal di masa lalunya. Beberapa hari setelahnya, seseorang dari pusat perlindungan anak menelpon Mi-gyung dan mengatakan kalau mereka akan melakukan kunjungan 2 hari lagi. Tentu saja mendapatkan kabar itu merupakan kabar baik untuk mereka. Mi-gyung memberitahukan pada Ilgon untuk menahan diri agar tidak memukul Ji-un. Dan lagi mereka mengikat Ji-un agar tidak melarikan diri. Sedangkan Baek berpamitan pada bos tempat dia kerja. Hari itu adalah hari di mana Baek akan pergi untuk tinggal di Pulau Jeju. Sebelum pergi, Baek singgah dulu di rumah Ji-un. Namun ayahnya tidak membuka pintu dan lebih memilih untuk mengurung Ji-un di dalam kamar mandi. Baek pun pergi tanpa bertemu dengan Ji-un. Tetapi Ji-un sempat melihat Baek dari ventilasi udara. Dia sangat ingin kembali bertemu dengan Baek. Yang akhirnya dia berani untuk keluar dari ventilasi itu karena tempat tinggalnya berada di lantai 2, tidak mudah bagi Ji-un untuk turun. Dia berusaha agar tidak jatuh dengan bergelantungan di kabel, namun pegangannya tidak cukup kuat. Sedangkan Miss Baek ada perasaan gundah dalam hatinya. Dia sangat tidak nyaman kalau harus pergi di hari itu. Dia langsung menyuruh Jang-sup untuk memberhentikan mobilnya sebelum dia terlalu jauh dari rumah Ji-un. Dia kemudian lari pergi menuju rumah Ji-un. Dia bertemu dengan Ji-un yang berjalan dengan kaki yang sakit. Baek langsung membawa Ji-un ke rumah sakit. Pihak rumah sakit meminta pada Baek untuk mengisi formulir sebagai wali dari Ji-un. Baek sebenarnya cukup khawatir kalau pihak rumah sakit memeriksa latar belakangnya lagi. Ji-un langsung meraih tangan Baek dan mengatakan kalau sebaiknya mereka pergi saja. Lalu Jang-sup, dia sedang mencari Baek. Pertama, dia datang ke rumah Ji-un.
Di dalam rumah keadaan sangatlah kacau. Barang-barang berantakan, terlebih lagi Ilgon baru sadar kalau Ji-un melarikan diri. Setelah Jang-sup pergi dari rumahnya, Ilgon menghubungi Mi-gyung kalau Ji-un telah menghilang. 두 번째 빌라이죠. 204호. Kembali pada Jang-sup, dia kini memeriksa CCTV yang tersebar di berbagai jalan. Terekam kalau Baek sedang menggendong Ji-un. Untuk sementara, Baek tinggal di hotel bersama Ji-un. Dia ingin Ji-un membersihkan tubuhnya. Namun Ji-un terlihat sangat ketakutan melihat kamar mandi. Baek langsung membuka bajunya, memperlihatkan punggungnya yang terdapat bekas luka yang sangat besar. Dia berkata kalau Ji-un sama seperti dirinya. Hanya satu hal yang bisa Baek janjikan, dia akan terus bersama Ji-un untuk melindunginya. 나도 지켜줄게요. Setelah Ji-un tertidur, Baek menghubungi Jang-sup. Jang-sup bercerita tentang ibu Baek yang Baek sendiri tidak tahu. Waktu itu, ibu Baek yang baru saja sadar dari mabuknya, mendapati Baek sudah terluka di punggungnya. Ibu Baek langsung membawa anaknya itu ke rumah sakit. Dia sangat merasa bersalah. Dia menghukum dirinya dengan memaksa polisi untuk memasukkannya ke penjara. Karena dia merasa anaknya itu akan kembali terluka kalau dia masih ada di sampingnya. Sampai pada akhirnya, Baek ditinggalkan di taman hiburan. Ibu Baek masih memantau Baek dari kejauhan, bahkan di akhir hayatnya. Dia masih mengutuk dirinya karena telah melukai Baek anaknya. Hari selanjutnya, Ilgon bertemu dengan Mi-gyung. Ilgon diberitahukan kalau mereka harus bergerak lebih dulu. Dengan catatan kriminal dari Baek, Ilgon melaporkan Baek ke kantor polisi sebagai terduga kasus penculikan. 얘기는 못했는데 Polisi dengan segera menindaki kasus itu dan dengan cepat mencari Baek sebagai seorang buronan. 맨날 집에만 밖에 있어. 미친 거 아니야 이거? 예, 찾았습니다. 지금 22. Syukurnya Jang-sup lebih dulu menemukan Baek dan Ji-un. Dia kemudian membawa mereka berdua untuk tinggal di rumah kakaknya. Di situ Jang-sup menyuruh Baek mematikan handphonenya. Sebagai gantinya, untuk sementara Jang-sup memberikan handphonenya pada Baek agar komunikasi mereka tidak terputus. Jang-sup berjanji akan menyelesaikan kasus ini. 아이가 센터에 들어가게 되면 Jang-sup harus pergi mencari bukti bahwa Ji-un melarikan diri karena kasus penganiayaan. Syukurnya, dia mendapatkan seseorang yang sempat melihat Ji-un sedang bergelantungan di kabel. Dan untuk menguatkan buktinya, Jang-sup mendapatkan bukti rekaman dari mobil orang tersebut. 그게 아니라니까 씨발. Dengan bukti itu sudah cukup membuat Ilgon menjadi tersangka kasus penganiayaan anak. Dia dengan mudah ditangkap karena masih berkeliaran di jalan. Ketika dia diinterogasi tentang alasan dia sering memukul anaknya sendiri, dia berkata dengan nada yang enteng sekali tapi bikin kesal. Katanya yang penting anaknya tidak sampai mati. Sedangkan untuk Mi-gyung, dia mencari informasi di mana Ji-un berada. Waktu itu dia sedang bersama mantan rekan kerja Baek. Dia menyuruhnya untuk menelpon Jang-sup. Tetapi yang mengangkat telepon adalah kakaknya. Suara Ji-un terdengar karena dia sedang memanggil Miss Baek. 안녕하세요. Mi-gyung yang tahu kalau Ji-un ada di rumah kakak Jang-sup datang ke sana. Dia langsung menculik Ji-un yang masih mencari Miss Baek. 아 제대로 보라 그랬잖아 내가. 미친 뭐? 주인형. Menyadari kalau Ji-un hilang, Jang-sup segera menghubungi Baek yang sedang keluar membeli obat. Kita kembali pada Ji-un. Dia masih berusaha lari dari Mi-gyung. Tetapi karena tubuhnya yang kecil, dia tidak dapat melawan. Mi-gyung punya niat untuk memukul Ji-un dengan menggunakan botol. Namun berhenti saat dia melihat ada CCTV di sekitar situ.
Baek memanfaatkan momen itu dengan langsung memukul kepala Mi Gyung dengan keras. Baek langsung menggendong Ji-un ke dalam mobil. Mi Gyung yang punya dendam berhasil menggores wajah Baek dengan pecahan botol. Melihat wajah Baek yang sangat marah, Mi Gyung langsung lari. Baek tidak tinggal diam, dia mengejarnya. Tapi dia menyadari kalau Ji-un mengikutinya. Dia berkata kalau Ji-un masih mengikutinya, maka Baek tidak akan lagi mau bertemu dengan Ji-un. Anak itu menghentikan niatnya untuk mengikuti Baek. Baek dengan cepat menangkap Mi Gyung dan menghajar wanita jahanam itu. Bahkan Baek hampir saja menghilangkan nyawa Mi Gyung kalau dia tidak dihentikan oleh Jang Sup yang datang menyusulnya. Jang Sup berkata, dia akan menyelesaikan semua sisa masalah yang ada. Kalau Baek sampai menghabisi Mi Gyung, maka Baek bisa saja dipenjara. Untuk saat ini, Baek harus pergi terlebih dulu bersama Ji-un. Hari ini Baek harus menjadi ibu, walau hanya beberapa hari. Baek langsung datang menemui Ji-un yang masih menunggu dirinya. Di akhir cerita, 1 tahun telah terlewati. Ji-un kini tinggal bersama Jang Sup dan kakaknya. Di rumah itu, setidaknya dia bisa makan dengan kenyang. Dia juga kini sudah bersekolah dan memiliki teman. Dan yang paling penting, Ji-un sudah bisa tersenyum. Ketika pulang sekolah, dia melihat Miss Baek datang untuk menjemputnya. Film ini mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kita menilai seseorang hanya berdasarkan dari masa lalunya. Kita harus senantiasa berpihak pada kebenaran dan melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan. Karena terkadang ada seseorang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, yang dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Maka diperlukan perhatian lebih untuk menunjukkan kasih sayang yang dapat memberikan harapan baru bagi seseorang yang telah terluka secara emosional ataupun fisik. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Potolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.